Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salatu wa taslim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang dalil-dalil syariah atau yang biasa juga disebut masalih syariah. Dalil-dalil hukum syariah. Kita langsung saja. Pertama, definisi dalil. Pengertian dalil. Menurut bahasa Arab, dalil adalah ma yadulluna ala syai', apa yang menunjukkan kita kepada sesuatu, baik bersifat indrawi ataupun maknawi. Baik ataupun buruk, dan ada petunjuk ke arah yang salah. Petunjuk ke arah yang salah. Atau ada orang yang merubah petunjuk yang benar menjadi salah. Dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang merubah pandangan jalan, seperti yang banyak terjadi di kampung. Yang seharusnya orang bisa melihat dari petunjuk dari cermin, tapi pecah. Dan itu memudarat. Nah, adapun menurut istilah para ahli usul fiqh, dalil adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dasar terhadap hukum syar'i atau dalil yang melandasi hukum syar'i yang berkenaan dengan perbuatan manusia dengan didasarkan pada pandangan yang benar mengenai perbuatan, baik secara pasti, qat'i, ataupun dengan dugaan atau wali. Itu pengertian atau definisi dari dalil. Kemudian dalil syar'i secara umum itu terbagi dua. Ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Insyaallah pada malam ini kita akan menjelaskan yang muttafaq saja dulu. Dan ini pun saya tidak bisa selesai sampai al-qiyas. Berdasarkan penelitian ulama diperoleh suatu kepastian bahwasanya dalil-dalil syariah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali pada 4 sumber. Ini yang dimaksud sumber yang muttafaq, yang disepakati oleh ulama. Yaitu yang pertama Alkitab. Di dalam usul itu ulama lebih banyak pakai kata Alkitab, meskipun konotasinya kalau kita bisa bermakna Bible, ya. Padahal Al-Quran sendiri menyebutkan Al-Quran itu adalah Alkitab. Dari Alkitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksud Alkitab ini adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis. Ini dari penjelasan ulama hadis dengan ulama fikih berbeda.
kalau ulama hadis, pokoknya semua yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis. Tapi kalau ulama fikih yang disebut sunnah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi yang mendatangkan hukum, yang berakibat hukum. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan hukum bukan sunnah, bukan sunnah. Itu menurut ahli fikih. Nah, kemudian yang ketiga, al-ijma', kesepakatan atau konsensus ulama. Dan yang keempat, al-qiyas. Ini insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumhur umat Islam untuk dipergunakan sebagai dalil. Maka yang disebutkan tadi al-muttafaq, dalil yang disepakati. Dan di dalam mempergunakan dalil tersebut, mereka juga sependapat. Artinya tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalil-dalil itu mempunyai urutan, ya, seperti urutan yang kita tulis Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dan itu berlandas dalil, ya, bukan sekedar ditulis. Nanti kita akan dapatkan hadisnya. Maksudnya, apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali yang harus dilihat adalah Al-Quran. Apa ada dalilnya dari Al-Quran? Apabila ditemukan hukum di dalamnya, maka itu yang dilaksanakan. Al-Quran itu yang dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan, maka dia dari as-sunnah. Yang disebut masalah Indonesia yang kedua adalah urutannya hadis. Kalau tidak ada di Al-Quran, dari di hadis. Namun kalau di as-sunnah juga tidak ada, maka harus dilihat apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma'. Contoh Takbir 75. Jadi nanti kita berikan cukup waktu ya, karena ini masih banyak yang saya sampai sekarang belum mau sholat di atas masjid. Katanya ijtihadnya tidak ada dalil. Nah, ulama pernah berijma bahwa takbir 75 itu adalah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita melihat di Al-Quran tidak ada takbir, tidak ada penjelasan takbir tentang sholat ini. Dalam hadis berapa? Dia nasihat ini. Tidak cuma satu, tidak ada yang 96, ada 87, ada 63, ada 75, dan semuanya ada ulahnya, ada cacatnya, ada lemahnya. Sehingga pendiri pesantren yang dulu takbir 75, takbir 75. Tapi setelah mendapatkan dalilnya bahwa semua dalil yang berkaitan dengan termasuk ijma' sahabat itu tidak disepakati oleh ulama, tidak disepakati oleh ulama. Buktinya yang 75 ada yang mengatakan tidak termasuk takbir iqrar, tidak termasuk takbiratul ihram.
Jadi takbiratul ihram itu Allah baru itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu juga ketika bangkit dari sujud Allahu Akbar belum itu. Nah, nanti berdiri Allah itu 1 sampai 5. Karena ini ada yang katakan 8, 8. Dan itu sifatnya dhanni semua, sangkaan. Maka orang tua kita marhum kembali kepada asalnya sholat, akhirnya satu. Dia tadi bata-bata. Sehingga kita melihat juga dalil-dalil tentang bagaimana pendapat mazhab Syafi'i yang menegaskan takbir 5 itu adalah yang paling kuat. Tapi ternyata dalam kitab beliau, kata kitab Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang meninggalkan takbir zawal yang 75 itu sengaja atau lupa tidak perlu sujud sahwi. Sementara ada yang sinar di mazhab Syafi'i kunut subuh. Kalau lupa harus sujud sahwi. Kalau imamnya lupa harus diingatkan, subhanallah. Tapi dalam masalah takbir zawal disebutkan bahwa yang meninggalkan takbir zawal dengan sengaja atau lupa maka tidak perlu sujud sahwi. Sehingga pimpinan pesantren Darul Istiqamah Pusat waktu itu seingat saya pengajian di Al-Markas dengan dasar ini mengatakan bahwa oleh karena itu Darul Istiqamah meninggalkan takbir zawal dengan sengaja. Nah, kemudian kalau dalam ijtihad itu menghasilkan hukum, maka itu yang dilakukan. Tapi kalau tidak, maka dengan cara mengiaskan pada hukum yang telah ada nasnya, mengkias. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang mutlak yang disepakati yang pertama Alkitab atau Al-Quran. Inilah yang saya maksudkan, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata qara'a, yang qara'u, qira'atan wa Quran. Artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah para ulama usul fiqh mengemukakan beberapa definisi, di antaranya Al-Kitab wa yusamma Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabiyyah wal manqul bit tawatur wal maktub fil masahif. Al-Kitab yang juga disebut Al-Quran adalah kalamullah, kalam firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bahasa Arab. Dan dinukil secara mutawatir
penjelasan di bawah. Jadi ketika Al-Quran turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat dan sahabat menghafalnya. Kemudian setelah itu menjelaskan atau menyampaikan kepada sahabat yang lain dengan cara yang sama sampai baik, sampai jumlah yang disebut jumlah mutawatir itu dalam hadis lebih dari 60 sampai 70 orang, dan tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Ini disebut mutawatir. Dan ditulis pada lembaran-lembaran mushaf seperti yang kita sering baca. Sebagian menambahkan bahwa al-muta'abbad bi tilawatihi, orang yang membacanya itu beribadah. Baca Al-Quran itu ibadah dan dipahalai, seperti yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa di Quran atau tidak bacalah Al-Quran dengan kaki, dan Nabi menjelaskan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amsalha, baginya satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan, dan yang satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, Nabi kemudian melanjutkan, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif harf wa lam harf wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baru alif lam sudah 30 pahala. Selanjutnya, dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan dalam Al-Quran bahwa inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya, Ya mungkin ada di antara kita yang kalau begitu Al-Quran itu khusus untuk orang Arab, karena Nabi orang Arab, maka diturunkan dengan berbahasa Arab. Berarti bukan untuk orang Indonesia. Pantas tak paham-paham. Padahal agar kamu memahaminya dengan cara belajar. Yang jadi masalah karena ada orang yang tidak mau belajar membaca, bagaimana bisa memahami? Ayat ini terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 2. Dari definisi ini dipahami bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbahasa Arab. Dan dinukil secara mutawatir. Yang saya lakukan tadi. Yang dimaksud dinukil secara mutawatir adalah bahwa Al-Quran saat disampaikan kepada sahabat, maka para sahabat langsung menghafal. Hifzan atau kitabatan. Ada yang menghafalnya dengan hafalan di luar kepala, ada yang menghafalnya dengan cara menulis. Dan ada metode menghafal sekarang yang juga memakai dua ini. Selain dia menghafal dengan hafalan tanpa melihat, dia juga harus
menyelesaikan apa yang dia hafal itu dengan menulis. Dengan menulis. Nah, karena ada di dalam Al-Quran dibaca panjang, tulisannya pendek. Contoh dari Kitab, saya bukan dari Kitab dulu. Ini dibaca dari kan, tidak ada mat di sini. Kemudian jadi ketika seseorang menghafal Al-Quran di luar kepala dan disuruh menulis, bisa jadi dia dari kitab, maka dia tulisnya dari Al-Kitab aja. Salah. Ya, salah. Menurut metode itu, meskipun saya kalau mengajar selalu kalau yang dibaca banyak kasih maksud biar gampang. Biar gampang. Karena ada orang kalau tidak ditulis begitu ya dibaca. Dari kita tidak ada makna. Jadi selain dihafal dengan tujuan, ya, ada yang menghafal dengan kitab. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menghafal hadis lebih banyak daripada Ibnu Umar. Meskipun beliau mengakui Ibnu Umar itu luar biasa hafalan hadis. Kenapa? Beliau mengatakan, saya dikalahkan oleh Ibnu Umar dalam hafalan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena saya menghafal, dia menulis. Dia menulis. Itu luar biasa Abu Hurairah. Kemudian menyampaikannya pula kepada orang banyak, dan dalam penyampaiannya tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Dengan demikian, kebenaran Al-Quran terjamin dan terpelihara sepanjang masa, serta tidak akan pernah berubah. Ada seorang ateis yang masuk Islam karena membandingkan Al-Quran dengan Bible. Ya. Jadi dari tahun ke tahun dia mengumpulkan Bible dan dia mengumpulkan Al-Quran. Ternyata Bible itu ya, dalam cetakan yang baru berbeda dengan cetakan yang lama. Kemudian yang baru lagi ada tambahannya dari yang lama. Sementara Al-Quran mulai dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman beliau meneliti tidak ada perubahan, sampai hurufnya pun tidak berubah, kecuali dalam tirawah mungkin ada yang pernah mendapatkan ketika berada di Haramain baik Madinah ya, ada Al-Quran yang tulisannya bukan Al-Quran, ya, tulisannya bukan Al-Quran, tapi titiknya satu. Ya kalau kita biasa membaca dua titik, ya bacanya Al-Quran, ya. Tapi itu ya, tulisan Al-Quran titiknya, qafnya titiknya satu. Inilah luar biasaan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menentang atau menantang orang
orang-orang yang fasik dari orang Arab itu yang menuduh Nabi bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Padahal dia sendiri mengetahui bahwa Muhammad itu ummi, buta huruf. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau tidak percaya, buatlah satu surah seperti ini. Karena kalau difitnah daripada Muhammad dan kamu menuduh Muhammad dan membuat Al-Quran, dia buat sendiri. Maka kamu lebih fasih dari Muhammad membuat Al-Quran. Sehingga ya ada anak kecil tidak tahu apa referensinya dari mana. Ya. Ditantang dengan surah Al-Fil. Ya. Apa ayat tadi atau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ujungnya semua lama. Qafiyah lam. Sehingga dia membuat surah yang sama, Al-Fil. Al-Fil al-Fil wa ma adraka mal-Fil. Al-Fil batnuhu kabiru. Nah, lupa. Ya. Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu perutnya besar. Jadi jangan sampai lihat ada orang yang perutnya besar. Ada lagi yang buat tifda. Tifda itu kata, kodok. Nah ini buatannya, sehingga tidak mungkin bisa mengalahkan dari Al-Quran, kefasahannya serta makna yang terkandung di dalamnya. Kalau Al-Fil wa ma adraka, anak kecil tidak paham. Tapi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ujungnya semua pulang. Dan maknanya luar biasa, sangat dalam. Selanjutnya, pokok isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu meliputi tauhid, la ilaha illallah. Kemudian ibadah. Yang ketiga janji, ya, janji. Buat orang yang bertakwa dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya seperti ini, pahalanya begini. Dan ancaman yang durhaka, yang kafir diancam, ancamannya seperti ini. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran itu mendapatkan dua ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan mempelajari Al-Quran dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kemudian yang terakhir, riwayat dan cerita kisah umat terdahulu, seperti kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Ad, kaum Thamud, ya, kaum Lut dan sebagainya. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dasar pemujaan Al-Quran.
dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat manusia adalah untuk wajib diamalkan semua ya, sesuai dengan kemampuan yang sudah kita jelaskan. Al-Ahkam itu hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masih ingat. Hukum itu terbagi 5. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak harus dilakukan tapi dilakukan. Ada harus ditinggalkan, ada yang tidak harus ditinggalkan, ada memilih untuk melakukan atau meninggalkan. Yang disebut wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Nah, itu wajib untuk dilaksanakan semuanya dan meninggalkan segala larangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil qa'ilina khasima." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Jadi penantang di sini sebenarnya dia tidak bersalah, tapi dia membantu orang yang berkhianat, maka dia termasuk. Quran surah An-Nisa ayat 100. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wa'dahum ay yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Dan jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Maidah ayat 49. Kemudian percepatnya, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ada beberapa yang disebutkan oleh ulama bahwa Al-Quran dalam menetapkan hukum itu ada beberapa cara tahapan. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu, Al-Quran memberi pedoman kepada 3 hal. Jadi dalam menetapkan hukum, Al-Quran mempunyai 3 cara. Yang pertama, tidak memberatkan, atau yang disebut dengan adamul haraj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi harus dilakukan. Tapi kalau tidak sanggup, contoh dasarnya dalam hukum yang kita bahas kemarin, kalau sholat itu harus berdiri, kalau tidak sanggup berdiri, boleh dulu. Illa wus'aha. Dalam firman-Nya yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Contoh azimah juga kita bahas dalam hukum wad'i. Azimah adalah ketentuan hukum yang umum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya soal wajib. Sebenarnya semua ibadah, semua ibadah. Tapi yang saya ambil contoh sholat. Sholat cuma 5 waktu. Coba kalau yang ditetapkan 20. Kan awalnya yang ditetapkan awalnya ketika Nabi menerima perintah salat 50 waktu. Ada dulu pemegang kesempatan yang perlu. Yang 5 ini itu mengalahkan pahala yang 50. Tapi banyak orang tidak melakukan. Sudah dikurangi 5 sehari semalam, masih banyak yang tidak melakukan. Padahal ini sangat mudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga sama, tidak 1 tahun, ya, cuma 1 bulan dalam 12 bulan yang ada. Zakat tidak semua harta, cuma 2,5% zakat harta. Bahkan kalau di agama lain 10% persetujuan. Kemudian yang kedua, meminimalisir beban atau menyedikitkan beban. Inilah taklif. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapat rukhsah, keringanan dari azimah yang harusnya berdiri, tapi kalau tidak mampu boleh dulu, ada rukhsah, ada keringanan. Kalau bepergian, puasa susah, boleh berhutang, boleh berhutang. Dan itu berlaku pada beberapa jenis ibadah. Kemudian yang ketiga, berangsur-angsur, tidak begitu menetapkan langsung am. Disebut at-tadarruj, tadarruj. Ya, contoh pengharaman khamar. Pengharaman khamar. Awalnya mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un nas. Jawabannya adalah pada keduanya ada manfaat. Ada dosa yang besar, tapi dosanya lebih besar dari manfaat. Bagi orang yang mendahulukan iman, mau minta manfaat, tapi dosa lebih malu, mau lebih berdoa, marilah berhenti. Makanya sahabat bertahap, ada yang itu gampang, masih ada manfaat, masih ada manfaat. Kemudian turun ayat yang kedua, kata para sholat wa antum sukara, jangan melakukan sholat dalam keadaan malu. Artinya turunnya ayat yang pertama itu masih ada yang gitu, sampai ketahuan bahwa ada yang sholat dalam keadaan mabuk sampai salah baca. Dalam riwayat disebutkan yang seharusnya qul ya ayyuhal
Katakanlah orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Karena saya menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kemudian turun ayat yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu, jauhi. Kamar, judi, menguntinasi, itu semua adalah perbuatan yang buruk, rijis, kotor, min amal syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Setelah turun ayat ini, maka itulah akhir dari pengharaman. Sehingga ini 3 hal dalam penetapan pedoman penetapan hukum dari Al-Quran. Karena waktu sudah buat komunikasi, kita berikan dulu siapa teman yang datang kita menjelaskan tentang sunnah dan juga sunnah lebih panjang dari penjelasan